dipahami ya. Ini nih yang kelas 6 Darel.
dengarkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Dianara Pramandita dari kelas 5A akan menceritakan tentang kisah Putri Cinderella. Cinderella merupakan anak yang sangat baik dan berbudi pekerti. Selain itu, ia memiliki wajah yang cantik. Ia tinggal bersama ayahnya dan kedua saudara tirinya bersama ibunya. Sejak menikah dengan ibu tirinya itu, Cinderella sangat disayang oleh ayah tersebut. Kakak tiri dan ibu yang melihat tersebut sangat iri kepada Cinderella. Karena itu, setiap ayahnya kerja, Cinderella dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah dan diberi pakaian yang kotor. Pada suatu hari, ayah Cinderella ingin keluar kota karena ingin membangun sebuah bisnis. Ibu tiri dan kakak tirinya tersebut senang karena tidak ada lagi yang menyayangi Cinderella. Sudah beberapa minggu ayahnya tidak pulang. Ternyata ayahnya sudah meninggal dari 3 hari yang lalu. Sejak saat itu, ibu tiri dan kakak tirinya membuat Cinderella semakin sengsara. Setiap malam, ia harus tidur di pojokan dapur yang dikelilingi oleh tikus dan debu. Pada suatu hari, pihak kerajaan akan membuat pesta dansa agar putranya itu segera menikah. Para menteri di kerajaan memasang poster di seluruh negeri tersebut. Cinderella, ibu tiri dan kakak tirinya tersebut ingin pergi ke pesta tersebut. Namun, kakak tirinya menghalangi Cinderella dan menguncinya di dalam rumah. Saat ia sedang berada di dapur, ia melihat ke jendela karena ada yang memanggilnya. "Hei anakku, kau bisa pergi ke pesta tersebut. Tapi dengan satu syarat, kau harus mengambilkanku 1 buah labu besar dan 8 ekor tikus kecil." Cinderella yang mendengar berita tersebut langsung pergi ke kebun belakang dan mengambil 1 buah labu besar. Ia memanggil teman-teman tikusnya dan menyuruhnya untuk berkumpul di dapur. Cinderella disuruh oleh ibu peri untuk keluar rumah dan mengurutkan tikus itu sebagai dua barisan. Ibu peri mengangkat tongkat sihirnya dan memberikan mantra yang membuat labu dan tikus-tikus tersebut menjadi kereta yang besar dan berkilauan emas. Sedangkan tikus-tikus tersebut akan menjadi kuda dan mengawali Cinderella. Ibu peri tersebut berkata kepada Cinderella, "Sekarang kau ambillah 1 gaunmu yang berwarna pink dan bawalah kemari dengan sebuah mahkota." Ia langsung pergi ke kamarnya dan mengambil 1 buah gaun dan 1 buah mahkota. Ibu peri mengangkat tongkat sihirnya kembali dan menyulap gaun yang kotor tersebut menjadi gaun yang sangat cantik. Cinderella berterima kasih kepada ibu tersebut. Ia langsung pergi ke pesta dansa dan bertemu dengan ibunya. Tetapi ibu dan kakak-kakak tirinya tidak mengenalinya. Ia menunggu di depan pintu gerbang. Pangeran yang melihat tersebut langsung menghampiri Putri Cinderella dan mengajaknya untuk berdansa bersama. Ibu dan kakak-kakak tirinya sangat iri kepadanya.
karena pangeran tidak mau berdansa dengan putri-putri lainnya. Karena keasyikan, Putri Cinderella tidak ingat dengan janji ibunya. Ia harus pulang sebelum tengah malam. Seling berselangnya waktu, ia mendengar jam yang berdonting sangat keras. Itu menandakan bahwa sebentar lagi akan berhadapan dengan tengah malam. Cinderella langsung panik dan langsung berlari keluar untuk pergi ke rumahnya kembali. Ternyata ia dikejar oleh pangerannya tersebut. Ia berlari dan masuk. Ia berlari dan turun dari tangga. Namun ia terjatuh. Sepatunya bercecer di mana-mana. Namun hanya 11 sepatunya. Ia tidak sempat untuk mengambil sepatu tersebut. Ia langsung pergi ke kereta tersebut dan langsung pulang begitu saja. Pangeran yang melihat sepatu tersebut langsung memberitahu kepada raja. Lalu raja memberikan kepada perdana menterinya dan raja berkata, "Wahai perdana menteri, kau harus melakukan satu perintahku ini. Cek para kaki pada putri yang kemarin datang kemari. Jika kau menemukannya, langsung berikanlah kepada pangeran." Lalu perdana menteri tersebut pergi dan pergi ke rumahnya Cinderella. Cinderella yang melihat itu sebenarnya ingin sekali memakai sepatu tersebut. Namun ia dihalangi oleh kakak tirinya. Setelah perdana menteri itu mencoba untuk memasukkan kaki kepada kakak tirinya, ternyata sepatu itu sangat kebesaran. Ibunya pun ingin mencobanya, namun sepatu itu terlalu kecil. Cinderella yang melihat itu pun langsung menerobos dan berkata kepada Pak Perdana Menteri yang hampir ingin pergi dari rumah itu, "Pak Perdana Menteri, aku ingin mencoba sepatu tersebut." Perdana Menteri pun mengiyakannya. Ia mencoba sepatu itu dan ternyata sepatu itu pas di kakinya. Ia pun dibawa oleh Perdana Menteri ke kerajaan dan bertemu langsung dengan pangeran. Pangeran sangat senang karena melihat putri cantik tersebut. Ia langsung berkata kepada dirinya dan ingin mengajaknya menikah. "Wahai putri, inginkah kau menikah denganku?" Cinderella menjawab, "Baik pangeran, aku akan menikah kepadamu." Cinderella sangatlah senang karena ia bisa menikah dengan pangeran, anak dari raja. Pangeran langsung memberitahu rajanya dan raja memberinya restu untuk menikah. Beberapa hari kemudian, Cinderella dan pangeran tersebut pun menikah. Ibu, kakak, dan satu lagi kakak tirinya meminta maaf kepada putri Cinderella karena sudah memperlakukannya tidak baik. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.